Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Bu Asri minta tolong di like, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain. Terima kasih. Sistem pernapasan hewan. Hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda. Sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Sistem pernapasan meliputi organ-organ pernapasan dan cara kerja organ-organ pernapasan tersebut. Contoh, beberapa jenis hewan dan sistem pernapasannya. 1. Cacing tanah. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. 2. Serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea, saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Cara bernapasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. 3. Ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan, lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka, dan terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. 4. Amfibi, katak, merupakan hewan yang memiliki dua tahap hidup, di air kemudian di darat. Saat di air, dalam fase berudu, amfibi bernapas menggunakan insang. Saat di darat, amfibi bernapas dengan paru-paru dan kulit. Amfibi memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. 5. Reptilia. Reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung, ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida pun dibuang melalui jalur yang sama. Ada reptilia yang dapat menyelam, seperti kura-kura, penyu, dan buaya. 6. Burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Pernapasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak bernapas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara. 7. Mamalia. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung, ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan melalui jalur yang sama. Mamalia yang hidup di air bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Alat pernapasan pada manusia. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Udara masuk ke tubuh melalui rongga hidung, kemudian trakea, menuju bronkus, dan ke paru-paru. Kemudian udara keluar dari tubuh melalui jalur yang sama. Fungsi bagian-bagian tubuh yang berperan dalam pernapasan. Fungsi hidung. 1. Penyaringan debu atau kotoran yang berasal dari udara. Udara disaring oleh rambut hidung dan debu menempel bersama lendir. 2. Penyesuaian suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas di dalam tubuh.
Fungsi trakea atau tenggorokan. 1. Penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Antara rongga hidung dan trakea terdapat faring yang merupakan pertemuan rongga hidung dan rongga mulut. 2. Setelah dari faring, udara bergerak menuju laring. Di laring inilah udara menggetarkan pita suara. Udara kemudian bergerak ke trakea. 3. Di trakea terjadi penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Fungsi paru-paru. Yang pertama, bronkus adalah dua percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Setiap bronkus mengalami percabangan lagi yang disebut bronkiolus. Di ujung bronkiolus terdapat alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses pernapasan pada manusia. Proses pernapasan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu proses menghirup udara dan proses menghembuskan udara. Proses menghirup udara. 1. Udara masuk melalui hidung. 2. Udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. 3. Paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. 4. Gas oksigen diserap oleh alveolus. Kemudian, proses menghembuskan udara. 1. Paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. 2. Udara keluar melalui saluran pernapasan. 3. Udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Ada dua jenis pernapasan. Yang pertama, pernapasan dada adalah pernapasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk. Yang kedua, pernapasan perut adalah pernapasan yang menggunakan diafragma. Pernapasan dada dan pernapasan perut terjadi secara bersamaan. Cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.